Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imaman wa rahmah wa ja'ala Muhammadan uswatan hasanah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan nikmat-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, termasuk sehat walafiat. Terbukti kita masih melaksanakan kewajiban rutin kita, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini, detik ini diterima, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi yang hakiki, kepada Rasul nan agung, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, bahkan insyaallah sampai kepada kita sebagai umatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah beranjak dari bulan Agustus dan sudah masuk ke bulan yang ke-9, yakni bulan September. Tidak terasa pula kita sudah 2 minggu lebih ternyata sudah mencicipi udara segar, dan ternyata kita pun mencicipi kemerdekaan yang telah kita peringati ulang tahunnya selama 79 tahun ini. Hadirin rahimakumullah, kalau dulu orang tua kita, kalau dulu para pendahulu kita, kalau dulu para pejuang kita ternyata membela dan mempertahankan negara ini dengan perjuangan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kepayahan. Terasa oleh kita manfaatnya hari ini. Sudah 79 tahun mereka berkorban untuk kita semua hari ini, bercucuran darah, peras, keringat, banting tulang hanya untuk kita di zaman sekarang ini. Sebut saja mereka telah memperjuangkan negara kita dari 6 negara penjajah kepada negara kita ini. Yang pertama, ibu bapak sekalian, kita pernah dijajah oleh Portugis selama 86 tahun. Portugis masih menjajah datang Spanyol kurang lebih 8 tahun lamanya ke bumi sebelah timur, yakni ke daerah Maluku. Kita pun kedatangan yang paling lama 350 tahun, yakni Belanda. Kita pun kedatangan 5 tahun Prancis dan 5 tahun Inggris. Dan terakhir kita kedatangan yang tetangga sebelah kita, yakni negara Jepang, kurang lebih 3,5 tahun. Hadirin rahimakumullah, betapa lama mereka menjajah bumi pertiwi ini dan betapa sangat sulit kita memperjuangkannya. Tentunya orang-orang kita dulu, orang tua kita dulu mempertahankan dan memperjuangkan negara kesatuan ini. Ternyata kita bisa memetiknya hari ini. Sudah 79 tahun, ternyata mohon maaf, pada hakikatnya perjuangan kita lebih berat. Kalau dulu mereka hanya mengusir penjajah, tapi hari ini kita punya tanggung jawab moral lebih dari itu. Kita bukan hanya mempertahankan kemerdekaan yang sudah 79 tahun diraih ini, tapi kita pun akan menjadi insan, akan menjadi bangsa yang senantiasa mengisi detik-detik kemerdekaan seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, maka saking beratnya perjuangan kita hari ini untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, seyogianya ada 4 prinsip, ada 4 kesolehan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, solihul abdi ma'a rabbih.
Ada kesolehan seorang hamba yang dipakai untuk mengisi kemerdekaan hari ini. Ma'a rabbihi, yakni dengan terhadap Robnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dengan apa caranya? Tentunya dengan cara bersyukur atas nikmat Allah berupa kemerdekaan. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sorful abdi jami'a ma'an amahu ta'ala li ajli, kita mentasarufkan nikmat kemerdekaan sesuai dengan keinginan zat yang memberikannya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Isi kemerdekaan dengan penuh ketaatan, isi kemerdekaan dengan sangat-sangat taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan maksiat kepadanya. Mohon maaf, tatkala kita memperingati 79 tahun kemerdekaan ini, carilah peluang-peluang untuk kita senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Pengajian, bertafakur, bertasyakur, tadabbur Quran dan lain sebagainya. Itulah cara-cara kita menjadikan nuansa dan wahana kemerdekaan ini di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, bukan kufur kepada Allah dengan penuh bermaksiat kepadanya. Ini cara hidup kita yang pertama, yakni solihul abdi ma'arobbihi, kesolehan seorang hamba kepada Robnya, yakni dengan cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin, yang kedua, ada cara lain supaya kita bisa mengisi dan mempertahankan kemerdekaan di zaman sekarang ini. Apa itu? Solihul abdi ma'a usratihi. Ada kesolehan seorang hamba ma'usratihi, dengan keluarganya. Hidup kita berkeluarga, ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita. Maka mohon maaf, tatkala kita mengisi kemerdekaan yang sudah 79 tahun ini, perlihatkanlah, tampakkanlah nuansa-nuansa romantisme yang berbentuk religius. Ada nilai-nilai religius, ada nilai-nilai keagamaan yang diterapkan di dalam pendidikan keluarga kita. Hadirin, mohon maaf, tatkala kita sudah mempertahankan kemerdekaan, maka mohon maaf, suami dan istri akan masing-masing menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing. Suami taat sang suami memberikan nafkah terbaik buat istrinya, istri pun bertaat pada suaminya. Hadirin, maka seorang lelaki berikan nafkah yang terbaik buat keluarganya. Ma anfaqar rajulu ala ahlihi wa auladihi wa khadimihi kana lahu shadaqah. Apa yang dinafkahkan oleh seorang suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada pembantunya sedikit pun, itu ternyata dihitung sedekah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita sudah merdeka, bangsa sudah terbebas dari penjajah, lalu kita mengisi kemerdekaan, maka jadikanlah wahana kemerdekaan bagi seorang suami untuk memberikan nafkah terbaik kepada keluarganya. Istri pun sama, taatlah kepada suaminya tatkala suaminya tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kewajibannya. Seorang anak tatkala sudah merdeka, isilah kemerdekaannya, dia pandai berbuat baik kepada orang tuanya. Wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata enggak mau tatkala kita diperintahkan oleh orang tua. Ini adalah cara hidup kita untuk mengisi kemerdekaan, berbuat baik kepada istri kita kalau suami, berbuat baik kepada anak kita, dan anak pun berbuat baik kepada orang tuanya. Hadirin, ada prinsip yang ketiga. Apa itu? Solihul abdi ma'a mujtami'ihi. Ada kesolehan seorang hamba untuk mengisi kemerdekaan sekarang ini, yakni dalam kehidupan bermasyarakatnya. Al-muslimu man salimal muslimun min yadih walisani. Rasul menyatakan bahwasanya orang muslim itu adalah tatkala orang muslim lain bisa selamat dari lisan dan perbuatannya. Walhasil, jangan sekali-kali kita mendolimi tetangga kita, baik itu qaulan kana au fi'lan, baik dengan ucapan kita ataupun perbuatan kita. Apa yang dituntut oleh agama kita? Justru agama kita menuntut bahwasanya berdampinganlah damai dengan tetangga kita, hiduplah rukun dengan tetangga kita. Kenapa? Mereka adalah bagian dari keluarga kita pula. Maka tatkala sudah merdeka 79 tahun ini, isilah, pertahankanlah nilai kemerdekaan dengan sama-sama hidup rukun dengan tetangga kita. Insya Allah bagian dari cara-cara kita beragama yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada yang cara keempat. Level keempat ini adalah solihul abdi ma'a syu'ubihi wa watanihi. Ada kesolehan seorang hamba yang hidup di tataran bangsa dan negaranya. Hadirin rahimakumullah,
tatkala seseorang sudah merasa merdeka dan kita pun umat Islam, maka kita akan pandai mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan penuh keyakinan bahwasanya bangsa kita adalah bangsa yang besar. Maka jangan sampai ingin dirobek-robek oleh bangsa lain. Maka persatuan dan kesatuan yang ada pada negara kita harus dipertahankan dengan kokoh. Jangan sampai ada isu A, jangan sampai ada isu B, jangan ada isu yang C yang bisa merobek nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita. Kita punya 4 dasar dan prinsip. Yang pertama ada Pancasila. Kita pun punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita pun punya UUD 45. Kita pun punya NKRI. Maka harga yang 4 ini adalah cara kita hidup bermasyarakat, cara kita hidup berbangsa, dan cara kita hidup bernegara. Mudah-mudahan kita pun taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemimpin selama pimpinan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah negara kita pun akan panjang, negara kita pun akan selalu merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hitungan 79 tahun, tapi lebih dari itu kita akan mendapatkan nilai-nilai kemerdekaan selamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi insan terbaik yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kufur atas nikmatnya. Kita pun pandai memberikan satu hal yang terbaik kepada keluarga kita, menjaga nilai-nilai agama yang ada pada keluarga kita. Kita pun pandai berkontribusi di masyarakat, menjaga nilai persatuan dan kesatuan di atas bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan nilai-nilai kemerdekaan, nuansa kemerdekaan walaupun sudah lewat 2 minggu ini, kita masih bisa melaksanakannya, dan nikmat kemerdekaan insya Allah akan kita cicipi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kultum kali ini bermanfaat. Barakallahu walakum. Akhiru kalam wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.